Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya relate banget deh buat banyak dari kita. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras seharian, tapi kok rasanya nggak ada yang kelar? Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih bedanya sibuk sama produktif, dan kenapa kadang semua aktivitas kita itu rasanya sia-sia. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah kan di akhir hari rasanya udah capek banget? Udah balesin email, ikut meeting sana-sini, ngerjain tugas-tugas kecil, tapi pas dilihat lagi kok kayaknya nggak ada kemajuan yang berarti ya. Persis kayak lari di atas treadmill, gerak terus, keringetan, tapi ya nggak kemana-mana. Oke, kita masuk bagian pertama, sibuk tapi tak selesai. Di sini kita bakal coba kenali lebih dalam perasaan stagnan ini. Ini tuh kayak paradoks di zaman sekarang loh. Semakin banyak kita kerja, kok malah semakin ngerasa ketinggalan. Aneh kan? Nah, ini yang paling penting buat kamu tahu, kamu nggak sendirian kok. Perasaan ini tuh bukan berarti kamu gagal. Sama sekali bukan. Ini lebih ke gejala dari budaya kerja kita yang sering salah kaprah, yang nganggap kalau kelihatan sibuk itu sama dengan berprestasi. Jadi yuk, buang dulu rasa bersalahnya, kita cari tahu akar masalahnya bareng-bareng. Lanjut ke bagian kedua, kita bedah bedanya sibuk dan produktif. Ini kuncinya banget nih, biar kita bisa lepas dari jebakan tadi. Soalnya, kalau dari luar kelihatannya mungkin sama aja, tapi percayalah hasilnya dan perasaan kamu di akhir hari bakal beda jauh. Nah, coba lihat deh tabel perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Orang yang sibuk itu fokusnya ke aktivitas, pokoknya ngerjain banyak hal. Beda sama orang produktif yang fokusnya ke hasil, ngerjain hal yang benar-benar penting. Orang sibuk itu reaktif, ibaratnya kayak pemadam kebakaran, lari sana-sini buat mademin api-api kecil. Sementara orang produktif itu proaktif, mereka udah nentuin dari awal mana prioritas utama yang dampaknya paling besar. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi seberapa banyak yang udah gue kerjain, tapi apa yang gue kerjain ini bikin gue lebih dekat sama tujuan? Oke, masuk bagian ketiga, kesalahan sistem kerja. Nah, ini nih bagian yang bisa jadi game changer buat kamu. Kalau kamu terus-terusan ngerasa sibuk tapi nggak produktif, bisa jadi masalahnya bukan di kamu loh, tapi di sistem kerja kamu. Kutipan di layar ini tuh ibarat diagnosisnya ada yang salah dengan sistem kerja kamu. Ini pergeseran yang penting banget. Masalahnya bukan siapa diri kamu, tapi bagaimana cara kamu kerja. Jadi yang perlu diubah itu sistemnya, bukan diri kamu. Terus sistem kerja itu apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja ini sistem operasi pribadi kamu buat kerja. Ini tuh isinya semua kebiasaan kamu, kayak kapan kamu ngecek email, terus alat-alat yang kamu pakai, sama proses yang kamu ikutin buat ngubah sebuah ide jadi hasil jadi. Nah, sistem inilah yang nentuin seberapa efektif kamu. Dan ini dia gejala-gejala kalau sistem kamu itu rusak. Coba cek deh. Kamu sering bingung nentuin mana yang harus dikerjain duluan? Atau fokusnya gampang banget keganggu sama notifikasi? Atau mungkin daftar kerjaan kamu bukannya berkurang malah nambah terus kayak gunung? Kalau iya, nah itu tandanya sistem kerja kamu butuh diperbaiki. Kita masuk bagian keempat, dan ini bagian solusinya. Kunci ada di kebiasaan baru. Tadi kita udah diagnosis masalahnya kan, sekarang gimana cara benerinnya? Gampang, untuk memperbaiki sistem yang rusak, kita perlu bangun kebiasaan baru yang lebih cerdas. Kebanyakan dari kita kan mikirnya gini, oh, biar hasilnya lebih banyak, ya kerjanya harus lebih keras, lebih lama. Padahal pemikiran kayak gitu tuh justru jebakan kesibukan yang paling bahaya. Itu cuma bakal bikin kita makin capek tanpa hasil yang sepadan. Betul sekali, kuncinya bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Ini soal mengubah cara pandang, dari sekedar ngerjain banyak hal, jadi nyelesain hal yang benar-benar penting. Ini soal gimana kita fokusin energi kita ke tugas yang ngasih dampak paling besar. Jadi, gimana caranya kerja lebih cerdas? Menurut sumber kami, ada 7 kebiasaan kunci yang bisa mengubah total sistem kerja kamu. Ini tuh hal-hal simpel kayak ngerencanain hari esok dari malam ini, nerapin aturan 2 menit, atau ngegrupin tugas-tugas yang mirip biar efisien. Nah, 7 kebiasaan inilah yang jadi jembakan buat kamu pindah dari dunia sibuk ke dunia produktif yang sebenarnya. Oke, sebagai penutup, yuk kita refleksi bareng-bareng. Coba dipikirin, dari semua gejala yang tadi kita bahas, entah itu multitasking, reaktif sama notifikasi, atau susah nentuin prioritas, kebiasaan mana sih yang paling sering ngehambat kamu? Dengan ngenalin satu aja kebiasaan ini, itu udah jadi langkah pertama kamu buat ngebangun sistem kerja yang lebih baik, lebih produktif, dan pastinya lebih bikin bahagia. Terima kasih sudah menyimak.